Allah. Namun praktek riba ini yang paling banyak terjadi di dunia ini sampai ke Indonesia ini, sampai ke daerah kita ini paling banyak yang terjadi, yaitu unsur-unsur riba. Karena gengsi, karena egois, karena kemajuan tetangga. Akhirnya apa? Suami dan istri nekat, yaitu makan uang riba, ngambil uang riba. Gak bisa melihat tetangga, kemajuan tetangga, lihat kompor gas, dia yang kepanasan. Dan kita lanjut kepada acara kita selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ahmad Besar, kepada Bapak Penulis Bagian Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gimana kabar ibu-ibu? Sehat? Nah, sedikit cuaca agak dingin ya Bu ya, karena hujan. Namun semangat tetap kita jaga. Nah, hari ini materi kita adalah yaitu pembahasan tentang yaitu Kitabul Buyu', yaitu kitab jual beli soal muamalah, yaitu dikutip dalam kitab Fathul Qorib. Kitabnya adalah kitab fikih, kitab kuning. Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang pernah mondok di pondok pesantren, yaitu kitab fikih, kitab kuning yang membahas tentang fikih. Namun
kita kaji pada hari ini adalah sama ibu-ibu secara instan saja, secara masak-masak saja, secara matang-matang saja. Enggak perlu nanti saya jelaskan tentang gimana cara bacanya, apa itu huruf khopat, apa itu huruf jazam, apa itu atop mengikut bagi ma'tub. Enggak usah lagi. Tentang i'rabnya enggak usah kita kaji karena enggak ada barisnya. Kitab Arab Gundul itu tidak ada barisnya. Ya, itulah kitab kuning namanya. Mungkin anak kita yang pernah mondok di pondok pesantren sekarang ini, itulah mereka pelajari, yaitu kitab kuning. Tidak ada baris. Nah, beda dengan kitab Arab Jawi, Arab Melayu beda. Nah, ini dia langsung bahasa Arab, tidak ada barisnya, tidak ada harokatnya. Itulah kita kaji pada hari ini, kita kutip dari kitab Fikih Fathul Qorib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu kitabul buyu' wa ghairiha minal muamalati, jual beli dan soal-soal muamalah lainnya. Nah, inilah di dalam kitab ini. Al-buyu'u salasatu asya'a, jual beli itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah bai'u ainin musyahadatin ajaizun, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa bai'u syai'in mawsufin bidzamati fajaizun idza wujidatil sifatu ala ma wusifa bihi. Kemudian yang ketiga wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Yang pertama adalah jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh. Jual beli, kita membahas tentang muamalah sekarang ini, yaitu sosial, transaksi. Maka di bab muamalah itu nanti macam pembahagiannya. Dalam ekonomi Islam, ekonomi syariah, hukumnya gimana? Jual beli gimana hukumnya? Jual beli salam gimana hukumnya? Jual beli online gimana hukumnya? Itu akan dibahas. Gadai menggadai gimana yang sah? Pegadaian syariah gimana yang pas dalam Islam? Ya. Kemudian simpan pinjam koperasi syariah gimana dalam Islam yang benar? Apakah perbedaan bank konvensional dengan bank syariah? Koperasi konvensional dengan koperasi syariah? Nah, ini nanti kita kupas perbedaan-perbedaannya. Kita jalan mana yang kita pakai pada hari ini? Syariahnya, hukum Islamnya, kemana yang kita pakai hari ini jalannya? Nah, jadi jual beli benda yang kelihatannya maka hukumnya adalah boleh. Ada penjual dan ada pembeli. Nah, maka wujud barang itu harus jelas yang kita beli. Nah, jangan kita nanti membeli barang online, barang yang kita pesan, ya, sesuai dengan gambar itu, tapi yang datang kepada kita lain, nggak sama. Nah, maka ini menyimpang dari ajaran Islam. Begitu juga kita menjual barang orderan, contoh baju secara online. Ya, kita share lewat WhatsApp atau Facebook atau lewat apa? Shopee dan lainnya. Kita jual,
Namun barang yang kita jual tidak sesuai dengan barang yang ada di situ, lain model fotonya kita buat lebih menarik, dan ketika barang yang sampai lain modelnya, ini tidak boleh. Maka harus sesuai dia, harus jelas dia, supaya jangan menimbulkan horor, tipuan. Makanya dalam kehidupan kita ini tidak ada barokah, keberkahan, karena apa? Transaksi yang kita gunakan tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan syariahnya, tidak sesuai dengan hukum Islam. Akhirnya apa? Timbul riba dalam perekonomian kita. Maka marilah kita terapkan, yaitu perekonomian umat. Terapkan hukum kita secara hukum muamalah, hukum ekonomi syariah, hukum Islam, ekonomi Islam. Nah, kita ini umat Islam, jangan di luar ajaran Islam, supaya jangan menimbulkan riba. Riba ini adalah banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Apa mudaratnya riba ini? Berbagai macam penyakit akan menimpa pada diri kita. Selain penyakit apa lagi? Tidak barokah dalam hidup kita ini. Begitu harta datangnya, begitu lesapnya, begitu hangusnya, begitu hilangnya, karena tidak ada keberkahan dalam harta yang kita dapat. Karena dari hasil harta-harta yang tidak jelas. Maka dalam perekonomian, di dalam rumah tangga ini harus jelas ekonomi kita. Jangan ada unsur tipuan. Gak berkah dalam hidup kita, Bu. Makanya pendapatan kaum bapak itu harus jelas, harus kita jeli. Dari mana uang kita dapatkan, Bang? Kemana kita manfaatkan? Dari mana asal usulnya uang ini? Apakah uang hasil rampasan, hasil pungutan liar, hasil rampokan? Maka ini tidak ada berkahnya dalam ekonomi keluarga kita nanti. Apakah itu hasil judi online? Nah, ini yang paling marak pada saat sekarang ini, Bu. Hati-hati pada ini. Makan harta-harta yang tidak jelas dari hasil judi online. Bukankah kaum remaja aja yang kena? Kaum bapak pun kena pada hari ini. Yang digerogoti yaitu virus judi online. Itu kita buat dalam belanja anak kita, belanja rumah tangga kita, belanja ekonomi kita, sebagai kebutuhan jual beli kita dari hasil judi online. Perhatikanlah kaum bapak pada saat sekarang ini. Sambil nyopir, gesek sebentar. Mau sholat, gesek sebentar. Mau sebelum kerja, buka sebentar. Sesudah bekerja, buka sebentar. Judi online. Itu sebagai kebutuhan keluarga. Gak berkah dalam hidup kita. Kenapa hidup kita ini begitu lesap, begitu hilang harta yang kita dapat, diberikan kepada anak kita semakin bongak, semakin bebal, semakin bandel. Kenapa? Dari harta yang kita dapat tidak jelas muamalah yang kita dapat itu, sosialnya, transaksi perekonomian dari hasil riba. Maka ini perlu dalam kehidupan ini. Tidak secara ajaran Islam. Kemudian jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian, maka hukumnya adalah boleh jika didapati sifat tersebut dengan apa yang telah disebutkan. Harus jelas ibaratnya ini apanya. Jangan kita
masih menjual mangga atau rambutan masih berbunga. Nah, maukah beli kau rambutanku ini tapi masih wujudnya berbunga, belum ada buah? Maka ini horor, tipuan, tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Kemudian jual beli benda yang tidak ada ghaib serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh. Nah, ini seperti jual beli online tadi masih. Nah, kecuali wujudnya begitu kita pesan. Nah, ini wujud aqua, ini begini modelnya, dari foto begitu, datangnya pun begitu. Nah, itu boleh. Kalau udah lain daripada itu, nah, ini harganya sekian, yang didatangkan harga di bawah sekian, maka tidak boleh. Maka perlu kita teliti dalam hidup kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faslun wa riba haramun wa innama yakunu bidzahabi wal fiddati wal mat'umati. Artinya pasal riba itu adalah berlaku pada emas, perak dan makanan. Tidak boleh jual beli tukar menukar emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak, kecuali sepadan dan kontan. Nah, maka ini kita tidak sadar pada hari ini. Kemana kaitannya lagi ini? Seperti ini, banyak yang kaitan riba ini. Uang dengan uang tidak boleh dalam hukum Islam. Namun umat Islam tidak sadar pada hari ini di kalangan orang awam. Mudah-mudahan di sini jangan terjadi gitu, Bu, ya. Di tempat saya tuh sebagian tuh kan sama aja, Ustadz. Mau ke bank syariah, bank konvensional sama aja. Bedanya apa kita mau ke bank? Kalau ke bank syariah, karyawannya pakai jilbab, masuknya pakai assalamualaikum. Konvensional sama aja katanya. Namun orang awam tidak sadar pada hari ini. Yang berbeda yaitu adalah akadnya. Akad. Apa itu akadnya? Uang dengan uang tidak boleh dalam hukum Islam. Kalau uang dengan barang baru boleh. Contoh, saya tidak mau sebutkan bank apa, bank konvensional. Nah, tidak boleh saya sebutkan, nanti mereka tersinggung. Alhamdulillah bank kita sekarang sudah beralih syariah, yaitu Bank Riau Kepri Syariah. Seperti daerah-daerah Sumbar, yaitu udah syariah, Bank Nagari. Kemudian di Aceh, Bank Aceh, hampir seluruhnya syariah. Satu provinsi syariah semua banknya, ya, bank BSI, semua banknya udah syariah, BNI syariah, BRI syariah, Danamon syariah, kemudian bank apa lagi, semua syariah. Kemudian di bank mana lagi? Di NTB, Nusa Tenggara Barat, semua udah syariah, dan Riau ini udah syariah. Untuk apa? Untuk keberkahan dalam hidup kita ini. Begitulah perbedaannya syariah dengan konvensional, supaya jangan menimbulkan riba. Gak ada keberkahan dalam hidup kita nanti. Di manakah perbedaannya riba ini? Yang konvensional dengan syariah, yaitu akadnya tadi. Bu, pernah kita minjam uang ke bank? Pernah? Nah, gimana? Pernah. Bank apa? Bank konvensional. Kalau kita ke bank, kita pinjam uang. Saya tidak mau menyebutkan banknya, bank apa. Uang yang kita pinjam, contoh 20 juta. Alasan untuk apa? Diboroskan tanah untuk membeli sepeda motor, maka dibalikkan menjadi 27 juta. Yang 7 jutanya itu ada riba, karena unsurnya adalah uang dengan uang. Riba. Kalau ke bank syariah gimana?
Nah, kita mau minjam uang ke bank syariah. Bu, Pak, kami mau minjam uang ke bank syariah. Mau untuk apa? Mau untuk membeli sepeda motor. Sepeda motor. Mereka yang belikan dan kita menyicil kepada mereka. Ujung-ujungnya hampir persis seperti 27 juta juga hampir, atau sampai 26 juta lah, atau 28 juta. Kalau dibeda-bedakan hampir sama kan? Nah, bank konvensional pun gitu. Nah, itu uang dengan uang. Tapi kalau uang dengan barang baru boleh. Kalau bank syariah, mereka yang belikan, kita nyicil kepada mereka. Nah, hanya di akadnya bedanya. Perbedaannya itu akad saja yang beda. Kita umat Islam melaksanakan akad nikah, ada ijab dan ada kabul, baru pasang cincin. Nah, kita ada akad kita. Sedangkan agama lain non muslim mereka tidak pakai akad. Nah, langsung pasang cincin baru apalah pesta. Nah, bedanya kita dalam hukum Islam ini adalah akadnya. Nah, uang dengan uang tidak boleh, uang dengan barang baru boleh. Makanya kalau bank syariah ini semua telusurinya mau untuk apa? Membangun kafe, membangun tempat ini akan ditelusurinya semua. Kalau yang lain-lain membangun ini tempat maksiat, nah itu mereka tidak boleh. Ya, kalau bank-bank yang apa ya silahkan katanya. Nah, makanya ini dalam hukum Islam kita kaji. Jangan kita terlilit nanti gara-gara riba ini. Ya, Bu. Tangan kita mereka ikat, kaki kita mereka ikat, leher kita dia ikat. Nah, namun kita tidak sadar pada hari ini. Kredit inilah, kredit itulah, tapi tidak secara syariah, tidak secara hukum Islam. Akhirnya apa? Keluar dari hukum Islam, yaitu riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun praktek riba ini yang paling banyak terjadi di dunia ini sampai ke Indonesia ini. Sampai ke daerah kita ini paling banyak yang terjadi, yaitu unsur-unsur riba. Karena gengsi, karena egois, karena kemajuan tetangga. Akhirnya apa? Suami dan istri nekat, yaitu makan uang riba, ngambil uang riba. Gak bisa melihat tetangga, kemajuan tetangga, lihat kompor gas, dia yang kepanasan. Gak bisa melihat kemajuan tetangga, beli kulkas yang besar, dia yang kedinginan. Gak bisa melihat kemajuan tetangga, melihat rumahnya pakai AC, dia menggigil juga kedinginan. Gak bisa melihat tetangga beli motor baru, dia yang asam lambung. Beli mobil baru, dia yang naik tensi. Betul, Bu? Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada terjadi. Inilah karena nafsu. Akhirnya apa? Suami nekat, yaitu melaksanakan praktek riba dengan segala macam cara. Akhirnya apa? Keberkahan tidak ada yang kita dapat. Praktek dalam perekonomian semua secara riba. Semua riba ke ujungnya. Maka inilah kejamnya riba. Makanya di negeri kita ini lembaga-lembaga swasta sudah ada berdiri, yaitu Dewan Syariahnya, mengatasi masalah tanpa masalah. Pergilah ke mana, Bu? Ke Pegadaian Syariah. Nah, itu ada semua jalannya. Jadi itu udah ada, diawasi oleh Dewan Syariahnya. Ya, jangan kita terlalu percaya ada koperasi berkedok syariah. Harus diteliti dahulu, dipelajari terlebih dahulu. Karena akibat gengsi
dan keangkuhan. Ya, gara-gara bersaing sama tetangga. Biarlah rezeki kita sedikit, Bu, tapi berkah dan halal. Sesuai dengan syariahnya. Ekonomi kita sekarang begini, kita tempuh secara halal. Jangan praktek riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah di dalam fikih muamalah mengkaji tentang hukum Islam ini. Kita pelajari terlebih dahulu. Ini apakah mudaratnya? Ini apakah manfaatnya? Baguskah dalam hukum Islam? Terapkan. Menyimpangkah dalam hukum Islam dari ajaran Islam? Tinggalkan. Karena keberkahan ini yang perlu dalam hidup kita ini. Berkah rezeki kita, berkah umur kita, sehat badan kita. Seringkah orang mengalami penyakit, segala macam penyakit pada hari ini karena gara-gara horor, tipuan, praktek riba. Penyakit, semua penyakit menimpa pada dirinya. Stroke, lumpuh, diabetes meletus, gula, apalagi segala penyakit itu. Karena apa? Dari hasil riba yang tidak jelas itu yang dimakan. Akan dimakan sepiring nasi, kemudian itu menjadi darah, disemprotkan ke otak, maka timbullah pemikiran tidak sehat, maka timbullah penyakit. Berobat ke sana tidak sembuh, berobat ke sana tidak sembuh, cari rumah sakit lain tidak sembuh, berobat ke Penang tidak sembuh, ke Singapura tidak sembuh, sampai ke rumah-rumah sakit yang besar. Tahu kita, Bu, sekali berobat kita webros itu mahal itu. Ke hospital, apalagi kita rujuk umum, mahal. Kalau kita mau jatuh miskin gampang saja. Masuklah ke umumnya itu, bayar sendiri. Begitulah karena riba tadi, karena keberkahannya yang kita dapat. Berobat kemana-mana tidak sembuh juga. Akhirnya apa? Rumah terjual, harta terjual, kebun terjual, ladang terjual, kendaraan terjual gara-gara untuk berobat. Akibat apa? Gara-gara riba. Semua terjual, lesap, hangus. Akhirnya kita pun wafat. Tinggal anak kita si batang kara. Apa yang kita wariskan, kita tinggalkan, itu yang mereka dapat. Karena apa? Nggak ada keberkahan. Kita tidak mau mengikuti pengajian-pengajian. Jadi seolah kita ya ini udah sah dalam hukum Islam, ini perlunya kita pengajian supaya kita teliti harta yang kita dapat. Transaksi kita, jual beli kita harus sesuai dengan ajaran Islam. Jangan menimbulkan riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin dari intisarinya pada hari ini tentang fikih muamalah yang kita bahas pada hari ini adalah, adapun intisarinya, marilah kita praktekkan secara syariah hukum Islam kita, praktekkan secara ekonomi syariah, yaitu baik itu gadai menggadai, jual beli, dan lain sebagainya. Karena pada saat sekarang ini masih banyak menyimpang masih dalam ajaran Islam. Baik itu gadai, masih banyak menyimpang. Betul gak, Bu? Kita menggadaikan kebun, sementara orang yang menggadai itu gimana? Akhirnya timbul rugi merugikan.
Padahal itu kan adalah borohan dan jaminan. Bukan kita untuk mengambil hasilnya. Selagi uang belum dia bayar, belum bisa dia lunasi, maka itu sebagai borohannya. Bukan isi kebun itu habis kita pakai, habis kita konsumsi, kita jual. Akhirnya apa yang terjadi? Ikan hiu makan ikan paus makan ikan tongkol makan ikan teri. Akhirnya apa? Merugikan. Bukan ta'awun jadinya, bukan membantu, bukan tolong menolong. Padahal di dalam rahim dan murtahin itu adalah kita saling tolong menolong sebagai borohan. Ini zaman sekarang banyak menyimpang. Gadaikan kebun sawit. Akhirnya apa? Sawitnya pun diambil. Nah itu yang berhutang, silahkan mereka dia kelola sawitnya supaya dia bisa melunasi hutang sebagai borohannya. Jangan kita timbul di situ merugikan. Ya ini jatuh kepada riba dalam hukum Islam. Tidak ada keberkahan dalam hidup kita karena riba lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah, adapun perkataannya salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.